Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sifah, NIM 2101010183. Saya dari Prodi Manajemen, kelas 3A5 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai biaya relevan untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Alrizky Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari biaya terlebih dahulu. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beberapa tujuan penentuan biaya. Untuk yang kedua, yaitu tentang biaya relevan. Pengertian dari biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan untuk satu keputusan belum tentu relevan untuk keputusan yang lain. Untuk keputusan walaupun objeknya sama, misalnya penggantian mesin. Selanjutnya adalah konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan di bidang biaya harus diperhatikan relevansinya. Seperti dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek, seorang manajer dihadapkan pada waktu yang terbatas, sehingga kemampuan untuk hanya mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja merupakan hal yang sangat mutlak. Untuk yang kedua, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep biaya relevan, umumnya digunakan untuk keputusan tingkat taktis sebagai penyebaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak. Pemahaman mengenai konsep biaya relevan ini terutama bermanfaat dalam aplikasi pemilihan alternatif keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia. Untuk selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam menentukan biaya relevan. Untuk langkah-langkah dalam menentukan biaya relevan ini terbagi menjadi 4 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah kenali dan definisikan masalah terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu identifikasi alternatif sebagai solusi yang memungkinkan dari masalah, mengeliminasi alternatif terhadap kemungkinan yang belum jelas. Untuk langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya manfaat pada masing-masing alternatif. Untuk langkah yang terakhir adalah membandingkan biaya relevan dan manfaat untuk masing-masing alternatif. Untuk selanjutnya adalah aplikasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu. Apakah portabilitas atau penghematan biaya? Salah satu tugas manajer adalah membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan. Keputusan itu terdiri dari keputusan rutin dan keputusan khusus. Keputusan yang dimaksud keputusan rutin adalah keputusan operasi sehari-hari sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, manajemen pemasaran, produksi, dan keuangan. Menurut Sodikin, keputusan khusus yang diambil oleh manajer antara lain adalah: yang pertama adalah menolak atau menerima order khusus, yang kedua menambah atau menghentikan departemen atau produk, yang ketiga adalah membeli dari luar atau memproduksi sendiri, yang keempat adalah memproses setelah split off point atau langsung menjual, dan yang terakhir adalah memilih produk. Untuk yang selanjutnya adalah metode pengumpulan. Metode pengumpulan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematik dan statistika. Untuk yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam wawancara, analisis dokumen, atau observasi.
Untuk yang kedua adalah sumber data. Sumber data ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Untuk yang data sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Untuk selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah penelitian awal. Suatu penelitian di mana hal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan menentukan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah penelitian lapangan. Yang ketiga adalah mengelola dan menganalisis data dan informasi biaya sesuai dengan konsep biaya relevan. Dan yang keempat adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan suatu metode yang bertujuan menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran, perusahaan, dan menerangkan suatu data, kemudian dianalisis sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah ada. Penelitian ini juga menggunakan analisis biaya relevan, yaitu analisis yang memisahkan antara biaya dan pendapatan yang relevan dengan biaya dan pendapatan yang tidak relevan pada berbagai alternatif keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.